anak-anak Smack Jogja ini alim-alim mas. Tapi karena beratnya hidup ini mas ya kan. Curhat lagi. Sama lah kayak beberapa kota lain lah mungkin yang bentrok secara intern dengan supporter lokalnya sendiri. Kembali lagi di Supportcast bersama channel Football for Unity. Masih bersama saya GK dan rekan saya Jack. Ada Mas GK dan Mas Jack di sini. Dan sekarang kita sudah kedatangan teman-teman dari jauh-jauh dari Medan yang tinggal di Jogja maksudnya. Yang merantau di Jogja. Yang merantau di Jogja yaitu Smack, supporter dari PSMS Medan. Mungkin bisa dikenalin Mas satu persatu. Ya, nama saya Febri Febri Sebagai anggota. Nama saya Andre Pardosi sebagai ketua. Panggilannya apa Mas? Andre. Mas Andre. Ya, nama saya Yuda Situmorang sebagai anggota SMAC. Panggilannya Yuda, Mas. Mas Yuda. Oke, Mas Yuda. Nama panjangan siapa Mas? Yuda Situmorang, Mas. Situmorang, marganya Situmorang. Marga ya, marga. Iya, Marga Situmorang. Sebagai apa Mas? Anggota di Anggota SMAC. sebagai anggota. Untuk kabarnya gimana nih Mas? Baik lah mas. Kesibukannya apa ini? Kita sebelum bahas lebih jauh kesibukannya selama pandemi inilah, selama sepak bola ini belum bergulir. Dari Mas Web dulu. Saya sih sibuknya kuliah mas sambil Kuliah. kerja. Oh, kuliah sambil Mantap, kerja. mantap. Masih kuliah ya Mas? Alhamdulillah udah selesai mas kemarin. Udah selesai, Jadi oh. sekarang cuman kerja aja. Oh, kerja aja. Oke. Kalau Mas Andre, Kalau aku nungguin kerjaan mas. aduh, gimana pula ini? Pandemi mas. Oh, pandemi. Susah. Susah. Kalau Mas Yuda, Iya, masih kuliah, Mas. Dan Masih tingkat kuliah. akhir. Tingkat Lagi akhir. nungguin kerjaan juga kayak dia. Bareng-bareng. ya. Bareng-bareng. Oke. Lalu Mas, saya mau tanya sedikit. Arti dari Smack itu apa sih? Mas? Arti dari Smack itu, Smack itu kalau dituliskan itu kan supporter Medan cinta Kinantan. Supporter Medan cinta Kinantan. Kira-kira gitu loh mas. Oh iya. Nah, kenapa kok tulisannya tuh ada satu tulisan satu huruf lah, satu huruf Satu huruf. kecil lah, satu huruf kecil. Yaitu E-nya. Kenapa kok saya nyempil dikit gitu Nyempil loh. dikit ya. Nyempil lah. Itu Yang kan- lain besar-besar ada nih. Ada kecil. Itu kenapa nih Mas? Gara-garanya ya S-nya itu kan supporter, ya kan. ME-nya itu artinya Medan. Medan. Makanya hurufnya kecil. Oh, gitu, Medannya gitu, dia gitu, gitu. Dan C-nya itu cinta, K-nya itu Kinantan. Oh iya, berarti biar kelihatan itu ya Mas ya. Berarti istilahnya gimana ya? Istilahnya biar kelihatan menonjol lah E-nya tuh. Kalau kata anak sekarang estetik lah. Wih, ada estetiknya. Estetik. Oke. Nah, boleh ceritakan sedikit Mas tentang Smack Jogja ini, awal mulanya berdirinya tuh kapan, terus filosofinya seperti apa? Awal mulanya itu ketika UE final Piala Kemerdekaan. PSMS melawan Persingangawi Tahun? 2015. Bertepatan PSMS saat itu juara 1 dan ketika ada beberapa saya dan teman-teman saya lah berangkat ke Surabaya. Itu dari Jogja, Pak? Dari Jogja. Ah. Dan kami itu ngecek Twitternya Smack officialnya lah gitu. Ya. Dan kami ngelihat mereka itu posisinya lagi di mes Persebaya Ya. kumpulnya dan kami datang ke sana. Saat itu kami ada sekitar 10 orang lah gitu. Ya. Berangkat ke sana dan saat itu ketua umum kami di Smack Koligan Ya. yaitu Pak Lau atau Lawrence Morangkir lah. Ya. Kami sapanya Pak Lau. Dia ngomong, "Kenapa kalian tuh gak bentuk aja di Jogja?" Oh, gitu. Akhirnya ya udah kami coba menjalankan lah. Ya. Akhirnya berkembang sampai sekarang. Oh, berarti dari apa namanya? Saya bukan suruhan tapi istilahnya
bikin aja lah yang di Jogja gitu ya. Iya, dibikin aja. Pencetusnya lah ya, pencetuslah di Jogja gitu. Di tahun 2015 Oktober tanggal 3 itu. Tanggal 3 Oktober 2015. 15. Nah, itu udah resmi dari pusatnya atau cuma sebatas secara lisan aja? Saat itu secara lisan aja yang Lisan aja. disuruh Pak Lau itu kan, dan akhirnya kami diresmikan, dilantik resmi itu di saat tahun 2018 bersama Smack Jabodetabek, Smack Bandung dan Smack Semarang. Itu bulan apa? Pada bulan apa? Aku lupa juga mas bulan apa. Cuman yang pasti itu kami dilantik di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Semua di Jadiin satu, jadiin dilantik. satu. Oh iya. Berarti itu untuk anggota Smack Jogja ini ada strukturnya ya? Ada strukturnya. Ada strukturnya. Oh, berarti ada strukturnya, ada AD juga ya. Ada juga mas. Nah, strukturnya itu apa aja, Mas? Ya kita ada ketua, ada wakil ketua juga, ada juga sekretaris, Hmm. bendahara, Hmm. dan ada lagi yang bawah-bawahnya sih saya. Oh, lupa. gitu. Kayak istilahnya sesi humas lah, sesi apa gitu ya. Oh, gitu. Koordinator UI juga ada. Koordinator. Oh, koordinator ya. Nah, kalau di mungkin kebanyakan supporter itu memakai misal Korwil, Laskar ataupun komunitas ya. Kok di Medan ini namanya basis tuh? Emang dari senior-senior udah ngebentuk dari awalnya basis kata Basis gitu ya? Dari di awal dibentuk tuh udah basis Oh, namanya. gitu. Dan Berarti mereka menyebutnya basis Jogja gitu ya, Basis bukan Jogja. Korwil Jogja bukan ya? ya istilahnya sama-sama aja sih mas, cuman katanya aja beda ya. Beda iya. penyebutan. Hmm. Jadi udah dari pendahulunya dahulu ya? Iya, Nyebutnya apa tadi? Basis. Basis dari Smack Jogja seperti itu Iya, ya. gitu. Oke. Nah, lalu Mas, anggota dari Smack Jogja ini udah ada berapa sih Mas? Saat ini sekitar Yang sudah terdata? Yang resmi. yang resmi dan saat ini ada di Jogja sekitar 20-an 30-an lah mas. 20-an 30-an. Heeh. Itu orang asli Medan, perantauan atau ada juga yang dari teman-teman dari terutama di wilayah daerah istimewa Yogyakarta? Yang pasti perantauan pasti udah ada aja itu. Nah. Dan satu lagi ada juga orang yang sudah berkeluarga di sini, ada juga yang sudah pensiun, akhirnya dia memutuskan tinggal di sini, yaitu Opung Manisu. Oh, Pumanis ya. Gitu. Berarti yo istilahnya ibaratnya tetap orang-orang asli dari Medan sendiri ya. Iya. Gitu. Tapi yang dari bener-bener pure orang teman-teman dari daerah istimewa Yogyakarta sini nggak ada ya Mas ya? Enggak ada sih. Mas. Nggak ada. Oh, gitu. Yang luar Jogja selain Medan. Oh ada itu dari Sorong. Sorong. Ah, dari Sorong Papua. Sorong Papua. Dia tuh kalau misalkan saat dulu PSMS main dia away datang juga gitu. Bahkan dia pernah juga datang ke Medan untuk nonton PSMS. Kalau nggak salah waktu match lawan Persib Bandung saat itu dia. Oh, Itu datang juga ke Medan dari Sorong. Dari Sorong ke Medan. Ujung-ujung itu. Wah, mantap. Membutuhkan waktu berapa? Melewati beberapa pulau. Dari Wita ke WIB. Tapi yang dari Sorong itu dia basisnya ikut Korwil Jogja. Ikut Jogja. Ikut Jogja. Ini karena kebetulan adanya kuliah di sini. Oh, Iya. iya. Jadi dia orang asli Sorong tapi ikutnya Smack Jogja. Oh, gitu. Kalau untuk Smack Jogja sendiri pernah nggak ke Medan cuma nonton PSMS terus balik ke Jogja lagi? Biasanya sih karena ketepatan pulang kampung ya. Ada jadwal yang pas. Ya udah akhirnya nonton. Oh, Cuman kalau aku pribadi sih Mas malah udah mungkin terakhir kali SMA sih aku nonton PSMS di Medan. Oh, gitu. Tapi Soalnya waktu itu di Jawa semua banyak apa. oh, gitu. Berarti waktu itu Mas Andri masih di Medan ya? Iya. Oh, gitu. Nah, tapi pernah nggak Mas sistemnya gimana Mas ketika mau memberangkatkan OE? Ya kalau Misal misalkan di daerah Jawa lah. Oh iya, nah misalkan kita bicara Smack Jogja gitu ya. Iya. Biasanya kami bakal upload flyer Ya. ke Instagram Ya. dan share ke WA teman-teman Smack Jogja. Terus kami bakal mendata, ya udah seperti biasanya yang mau berangkat tinggal data, bayar pendaftarannya. Biasanya pendaftarannya kayak untuk keberangkatan, tiket segala macam gitu. Tapi tetap ada koordinasi ya waktu itu Iya, ya, Pak betul, Awi gitu ya. betul. Oh, gitu. Nah, lalu Mas kembali lagi ke anggota tadi apa namanya? Syarat untuk
menjadi masuk ke Smack Jogja ini, masuk ke basis Smack Jogja ini syaratnya apa? Syarat kalau Ada syarat tertentu nggak? Apa ya? Apa harus berani perang? Berani perang, Mbak. nggak harus sih mas, yang penting sih Apa harus nggak ada dia syarat galak atau gimana? syarat tertentu, nggak ada. Yang pasti itu harus cinta PSMS sih mas. Oh, iya, Itu udah iya, paling jelas, utama jelas, lah itu, jelas. syarat utama. Sisanya udah tinggal datang aja gitu. Oh, oke oke. Jadi nggak ada syarat tertentu harus ngikutin istilahnya forumnya Nggak dari pasti, itu Mas. dari Smack Jogja atau seperti apa gitu. Nggak ada sih, soalnya kan kita di sini orang-orangnya fleksibel juga ya kan. Hmm. Ya udah kalau mau datang nongkrong ayo gitu. Tetap welcome lah ya, Welcome, betul. siapapun ya, untuk siapapun ya. Nah, aku mau tanya, nah ketika tadi kan syaratnya untuk masuk ke menjadi anggota dari Smack Jogja ini ya. Nah, ketika ada salah satu anggota yang melanggar peraturan ataupun ADART-nya dari Smack Jogja ini, apa yang dilakukan? Biasanya seperti biasa kayak kami cuma memberikan peringatan ya kan. Soalnya pun gimana ya? Karena kami sudah sistem kami ini udah berteman lama rata-rata. Iya, kan. iya. Ya udah, jadi ketika mereka melakukan kesalahan ya kami hanya bisa memperingatkan dan sebisa mungkin kami sebagai teman untuk mengingatkan supaya jangan melakukan kesalahan lagi. Nah, ketika beliau melakukan kesalahan lagi, ada peringatan SP1, SP2, SP3 enggak? Sebenarnya nggak ada sih mas kalau Nggak ada. SP gitu. Enggak ada. Yang penting peringatan secara Peringatan verbal aja gitu. Oh, gitu. Nah, tapi terus dari Smack Jogja ini ada KTA-nya nggak sih, Mas? Ada mas. Ada. Hmm. Tapi KTA-nya itu KTA dari Smack Jogja sendiri pribadi atau ikut pusat? Semuanya ikut pusat mas. Ikut pusat. Hmm. Oh, gitu. Berarti Smack Jogja nggak bikin sendiri gitu. Enggak, ya kami ngikutin arahan dari pusat lah. Ketika Ah. mereka bilang dari pusat, ya udah kita buat dari pusat. Gitu. Berarti setiap ada anggota baru yang masuk ke Smack Jogja ini, berarti Mas Andri ini menghubungi ke Iya, ya. ke pusat untuk membuat KTA-nya. Iya. Ya. Nah, terus menyinggung masalah tentang kepengurusan tadi. Ini udah berapa generasi? Udah berapa generasi dari struktur organisasinya? Sebenarnya ini sudah periode ketiga lah sebagai ketua, dan saya ketepatan dari menjabat itu dari periode kedua dan ketiga ini. Oh, berarti udah 2 periode. Boros Cukup sih. 2 periode. Ini wajar Nah, yang periode pertama ketiga. dulu siapa? Dari 2018 tadi ya yang Iya, ada resmi tadi ya. 2018 tadi. Awalnya itu 2015 tuh Bang Wai. Baru Walaupun saya. itu cuma secara verbal lah ya. Iya, siapa. Verbal. Tapi sekarang udah secara tertulis juga ya Mas ya. Iya, Apa ketuanya tertulis. dan segala macamnya ya. Jadi kalau ada apa-apa, misal ada salah satu teman Smack yang ya mohon maaf ada sedikit masalah ketika nonton sepak bola, yang dihubungi Mas Andre. Yang dihubungi Mas Andre. Halo. Ini dari Kapolres ini ya. Sering nggak Mas? Cerita aja seperti itu nggak? Ada nggak? Gak pernah sih mas. Nggak pernah. Soalnya anak-anak Smack Jogja ini alim-alim mas. Oh, iya. Alim. Bukan baik lagi, alim. Alim. Berarti setiap 2 periode jadi ketua itu ya Mas? Ganti ketua. 2 tahun. Itu 2 tahun sekali. pemilihannya gimana Mas? Ya biasanya kan Voting atau gimana? biasanya siapa yang mau Apa yang dituain atau naik jabatan terserah, nanti calon-calonnya ini bakal di voting. Oh, gitu. Berarti tetap cara voting lah, sama Voting musyawarah lah ya. musyawarah. Nah, ketika gini terus sekarang kan ini baru pandemi dan segala macam nih sepak bola. Ya mohon maaf, PSMS kan main di Liga 2 ya, Liga 2. Ini masih sering mengadakan forum nggak sih? Sebenarnya karena kalau di saat ini kan karena keterbatasan pandemi dan juga banyak teman-teman Pulang kampung juga. pulang kampung kan, gara-gara kuliahnya juga online kan. Jadi sebenarnya untuk forum-forum sih udah jarang sih, tapi lebih tepatnya kalau ngumpul-ngumpul masih lah. Masih sering. silaturahmi lah. Silaturahmi. Nah, kalau basecampnya dari Smack Jogja sendiri ada di mana? Mas? Kalau Nah, boleh tahu. Mungkin nanti teman-teman yang pengen bergabungan nanti bisa, kalau istilahnya mohon maaf beliau nggak punya Instagram ataupun dia nggak punya media sosial tapi pengen bergabung lah yo. Oke, bergabung. dari
dari Kalau- Medan merantau ke Jogja, cinta Ah, PSMS, bingung pengen gabung. kemana arahnya, ataupun di Instagram lama yang balesin seperti itu. Mungkin bisa langsung ke base kami. Biasanya gini mas, nah, jadi ada cerita juga di balik ini semua nih mas. Wah, Wah, gimana, mantap. coba. Jadi panjang ini ya kan. Mantap kali ini. Jadi dulu itu Ah. kami setiap tahun tuh ada base camp tersendiri lah. Iya, Jadi iya. dulu kami di saat 2017 itu kami punya base camp di daerah Nologaten di Lako Kopi. Iya. Nah, cuman di saat 2019 awal itu tutup. Hmm. Dan kami sempat beberapa bulan itu nggak ada base camp. Iya. Nah, di 2019 pertengahan akhirnya saya dan beberapa teman anak Smek Jogja membuat sebuah coffee shop saat itu. Oh, di itu 2019. coffee shopnya itu milik dari Smack Desa sendiri Ah, atau dari- punya personal? Personal tapi rata-rata anak Smek yang Oh, punya. gitu. Oh, bangun sendiri gitu. Ya, bangun sendiri. Mantap. Tapi karena beratnya hidup ini Mas ya kan. Curhat lagi. Sekarang ada sesi curhat ya. Kena curhat lagi nih. Di 2021 akhirnya kami tutup saat PSBB lebih Iya, tepatnya iya, tuh. iya. Karena udah berat lah saat itu pun anak Semek kan udah banyak juga pulang kampung dan kampus kan online. Ya, dan- daring lah ya. daring dan mahasiswa pun udah sedikit di sini. Jadi Iya. akhirnya kami menutup usaha itu. Nah, untuk saat ini kami belum ada base camp yang pasti lah Mas. Cuman suatu saat kami bakal posting sih di mana base camp kami. Oh, gitu. Ya mungkin nanti teman-teman yang mau dari perantauan ataupun siapapun yang beliau itu adalah Pantau di IG aja Mas. pecinta dari PSMS lah. Dan terutama yang ada di Jogja, yang terutama mungkin bisa langsung DM di Instagramnya aja. Instagram, Twitter ada mas? Twitter ya? Twitter nggak ada sih. Twitter nggak ada, itu cuma Instagram aja ya. Instagram aja, di DM aja. Kalau nggak dibales, di spam. Kalau nggak balas berarti lagi tidur. Oke. Ada pertanyaan nggak mas? Terus hubungannya Smack Jogja ini dengan komunitas supporter luar. Yang ada di Jogja lah. Siapa? Luar DIY dulu. Luar dari Dari mana? Mungkin dari Lamongan, Jakarta dan segala Surabaya. macamnya. Kalau Kan banyak loh yang di Jogja. Iya. Hubungannya gimana? Kalau hubungannya baik sih Mas. Ketepatan kan apalagi waktu PSMS saat Liga 1 kan kita sering mengadakan nobar dan sering nobar bareng juga sama mereka. Iya. Kayak anak Gejek, anak Aremania dan segala macam lah saat Iya, itu iya, rame iya, kan. Dan kadang pun kami juga melakukan futsal atau nggak mereka ngajak kami futsal. Ya hubungannya baik-baik lah, masih silaturahmi semua. Oh gitu. Berarti ada mayem ya? Ada mayem Mas. Nah, cari aman. Kayak yang gue bilang tadi Mas, alim-alim. Alim-alim, ya. Setiap malam sering baca, sering baca kitab suci ya, wes gini. Terus Nah, kalau dengan supporter DIY DIY sendiri Kalau supporter DIY dari silaturahmi. Sleman, Jogja ataupun Bantul lah. Ya tetap silaturahmi lah Mas. Misalkan kayak dulu nih kan PSMS lawan PSS. Ya. Kita silaturahmi juga ke Slemania, silaturahmi juga ke BCS. Misalkan dulu kan pernah tuh Pestira main di Bantul. Ya. Kita pernah juga silaturahmi sama orang-orang Pasar Bumi. Ya, Nggak lupa CNF, juga kita gitu ya. ketika misalkan dari Pasar Bumi pernah juga kita ke Brajamusti. Ya sebisa mungkin silaturahmi lah Mas. Merangkul lah ya istilahnya ya. Merangkul, Mas. Oke. Biar ya ini patut dicontoh sih teman-teman dari Smack Jogja ini, jadi saling merangkul lah, nggak, biar tetap saling persaudaraan walaupun berbeda tim kebanggaan, gitu. Tapi tetap Saudara lah Mas. saudara lah ya. Ciri orang alim tadi mas. Kembali lagi ya. Oke. Nah mas, terus aku mau tanya apa namanya tentang di Smack Jogja ini kan di Smack sendiri lah, Smack sendiri kan ada beberapa basis supporter itu. Iya. Nah kalau itu hubungannya gimana sih mas? Dari Smack sendiri? Semek ke supporter-supporter Medan lainnya gitu. Ke Smacknya. Ya kalau saat ini sih udah mulai ada mayem lah ya. Karena mengingat ya kita kan mendukungnya PSMS juga. Iya, Jadi iya. sebisa mungkin Ya. ada mayem lah kita untuk itu Mas gitu.
Nah, itu kan sekarang. Kalau yang dulu seperti apa Mas? Kalau boleh tahu, boleh dijawab, boleh enggak juga nggak masalah. Ini nyeritain yang dulu-dulu. Oh, ini pokoknya cerita yang dulu lah. Yang dulu lah. Heeh. Nah, itu kan cerita lamanya ya. Iya, cerita lama lah. Nah, ya sama lah kayak beberapa kota lain lah mungkin yang Hmm. bentrok secara intern dengan supporter lokalnya sendiri. Hmm. Ya tetap ada sih Mas, cuman ya untungnya sih udah nggak ada lagi sih sekarang, udah mulai berkurang lah gitu. Ya kami pun sebisa mungkin mengurangi hal-hal itulah. Oh, gitu. Berarti ya dulu sempat istilahnya ada gesekan atau Wah, gocekan lah. iya, tetap ada dulu. Tetap ada. Sama mana Mas? Sama bisnis motor yang mana Mas? Kalau boleh tahu. Kalau sama karena supporternya nggak banyak kan kelompoknya ya, Iya. itu aja lah berarti Oh, Mas. gitu. Bisa ditebak lah. Mungkin kisi-kisinya yang beda budaya mas. Ada yang kiblat mania, ada yang kiblat ultras. Ini kan ini bukan kisi-kisi udah menyebutkan. Ada yang bajunya hijau, ada yang baju hitam. Oh iya. Cuma sekarang udah ada Sekarang ayam ya. udah kawan lah Mas, bisa mungkin jadi kawan lah. Gitu. Iya. Sadar juga kan. Iya. Benar. Sudah mulai barbar lah sudah. Mulai barbar ya. Sudah terbawa ya. Oke. Katanya 5-5. Itu kan dulu. Sekarang alim-alim. Ada tanya Mas. Enggak. Smack Jogja ini kalau mamanya PSMS main di daerah Jawa, Mm-mm. itu sering nonton ya Mas? Sering. Atau mungkin ada Smack Bandung, Smack Semarang, Smack Solo? Nah kalau misalnya yang uwe gitu ya, Iya. ya biasanya kami sebisa mungkin biasanya dari basis-basis setiap kota di Jawa ini pasti datang Mas, pasti sebisa mungkin uwe lah gitu. Memberangkatkan lah ya. Basic-basic yang ada di Jawa ini ya. Iya biasanya sih gitu. Oh gitu. Terus kalau PSMS main ke Jogja, Ah, Smack Jogja ini sering nampung nggak? Ah, Basic-basic atau dari menampung dari teman-teman yang Iya. kalau dari sekitar. PSMS main di Jogja gitu ya, Iya. PSMS main lagi. Ya, sebisa mungkin kami nampung Mas. Hmm. Nah ngomong-ngomong PSMS datang ke Jogja, kami dulu pernah juga Mas jemput pemain PSMS itu waktu di Bandara Discipto. ya. Itu kami datang ke bandara, terus biasalah namanya supporter ngecat. Iya, kan. iya benar. Dimarahin sama penjaga di situ, tugasnya situ. Akhirnya kami ngecatnya di luar ya. Sebisa mungkin ada kayak cerita-cerita lucu gitu sih yang biasa aku ingat, dan ketika ada teman-teman datang dari Smack maupun dari pusat, dari kota-kota lain, sebisa mungkin kami bisa nampung lah Mas. Gitu. Oke, berarti langsung koordinasinya sama koordinator away itu ya biasanya ya. Oh gitu. Nah, pernah nggak Mas, berarti ketika pada yang mengurusi istilahnya kayak tiket dan segala macamnya tuh, misal tim PSMS ini main di Jogja, yang mengurusi segala tiket dari supporter luar itu dari Smack Jogja atau pusat? Biasanya untuk kuotanya, untuk kalau kuota tiket. ketika main di Jogja sudah pasti Smack Jogja yang menangani. Oh, nah, gitu. kebiasaan Smack tersendiri biasanya itu misalkan main di kota apa gitu ya, masih di Jawa nih. Yang menangani koordinator tiket dan segala macam itu adalah basis yang terdekat dari kota itu. Oh, gitu. Kebiasaan kami lah. Oh iya. Biasanya kan ada beberapa lah ya yang mengurusi tetap dari pusat. Jadi dari kota tersebut cuman mendistribusikan lah istilahnya. Tapi kalau dari Smack Jogja sendiri yang mengurusi tetap dari Smack Jogja sendiri ya. Oh, gitu. Mandiri lah Mas. Mandi sendiri. Mandi sendiri. Nah, lalu Mas itu juga dari Smack Jogja ini koordinasi juga ke Polresnya enggak? Maksudnya dari pihak kepolisian ataupun panpelnya? Kalau Panpel teman-teman Smack yang datang ada jumlah segini, sekian. Kalau sejauh ini untuk liga belum sih Mas. Cuman dulu pernah waktu di Piala Presiden. Iya. Waktu di Solo itu kan ada beberapa tim tuh ya, ada PSMS, Persebaya, Persija, Arema gitu. Main di situ kan, dan saat itu kan pihak kepolisian mengumpulkan
pihak-pihak supporter Ya. yang terkait lah gitu. Hmm. Ya cuman itu aja sih Mas, itu aja. Oh, berarti tetap Koordinatornya koordinatornya gitu ya. Berarti Mas Andri yang mengurusi itu juga. Ngurus, Oh, iya. gitu. Sambil dimakan Mas. Oke Mas. Sambil Tahu sambil- susu ini Tahu namanya. susu Mas. ini, Apa nih Mas, tahu susu nih enak kali Mas. Wih. Tahunya tahu susunya Mas. Ini sponsornya Mas, atau sponsor tahu susu, atau barangkali ada yang mau pesen nanti bisa dicantumkan di deskripsi nomornya. Tahu susu. Di kampungku belum ada kayak gini Mas. Nanti bisa order Mas nanti Mas. Jauh juga Mas. Saya kasih nomornya. Kalau di Medan makanan khasnya apa Mas? Kota Medan itu makanan khasnya itu bika Ambon. Wah. Bika Pusing nggak Ambon. lu? Oh, Di Medan kayak tapi bika kue-kue Ambon. itu? Iya kayak kue. Kue ya, kue. Itu kalau di Jogja banyak nggak yang jual? Di Jogja banyak nggak ya? Riso. Di Jogja ada. Oh, lariso itu. Yang ini nggak apa-apa sebut merek. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, Nanti barangkali nyponsori Mas. Oh. Nyponsori teman-teman Smack juga. Boleh Di tuh. Jogja ada, tapi rasanya tetap beda. Oh iya, mungkin tetap lah ya. ciri khas, tetap khas Beda. Medan tuh ya. Nah, itu perihal makanan, kalau perihal minuman Mas. Wah, Yang baik, yang keras ataupun yang halus lah. Apa? lebih bicara Barangkali nanti Keras ada, kayaknya. barangkali nanti teman-teman supporter besok ketika liga udah mulai lagi, udah berjalan lancar, mau away ke Medan, apa yang mereka cari itu minuman yang keras ataupun yang halus. Kalau supporter kan yang dicari mesti kan yang Iya. Yang keras ya kan. Berarti kita bicarain keras dulu ya. Iya, yang keras dulu. Tapi Yang kalau keras. kita nyarinya yang halus kan? Maling. Cuman kalau ada yang tak keras kita kasih. Kalau yang keras-kerasnya itu minumannya tuh kayak tua gitu. Nah, kalau yang minuman halus, aku ada satu kangenin minuman. Sebenarnya ini kasihan, Siantar itu satu provinsi lah sama Sumatera Utara gitu, Iya. Medan gitu ya. Itu ada namanya minumannya badak. Badak. Iya. Yang ada badaknya bukan. Itu dia minuman apa ya? Minuman Soda sebenarnya. Soda ya. Oh, sudah. Oh, sudah ya. Soda tapi soda lokal gitu Mas. Soda lokal. Oke. Jadi soda lokal pret lah, Iya. Medan lah ya itu ya. Gitu. Kalau Mas Uwe ke Medan, langsung cari aja tuh mau yang keras atau yang halus. Oh ya siap. Nanti tak tanya sama Mas Andri ya. Tapi biasanya siang-siang yang halus, malam-malam yang keras. Bisa itu. Itu udah bisa. Tapi kalau supporter enggak, siang-siang yang keras, malamnya yang halus. gitu. Oke Mas. Terus aku mau pengen teman-teman Smack bisa cerita dikit pengalaman ketika mendukung tim kebanggaan ini. Baik, Pengalaman suka duka nih lah. suka duka. Monggo satu. Keseruannya satu. Mas dijelaskan Mas Andri ya, satu. Dari Mas Yuda dulu. Mungkin kalau pengalamannya banyak di ini Mas, belajar hal yang baru ya. Karena kan kita dari ujung Indonesia Iya. barat. Terus kita Iya. semakin lama semakin ke timur nih. Kita pernah ke Madura, pernah ke Bali, pernah ke Surabaya, Iya. Lamongan dan lain-lain. Kita ngeliat banyak budaya, baik dari budaya masyarakatnya sama budaya supporternya itu membuat kita belajar akan hal baru. Iya. Dari hal yang paling apa Mas ya, lucu ya. Kayak kita ke Lamongan dapat soto Lamongan warnanya biru. Iya. Ini Oh, pas soto Lamongan warnanya Warnanya biru. biru. Oh, gitu. Kuahnya biru. Yang Kuahnya biru itu biru. bukan Kuahnya. kuahnya Mas. Apanya? apa ya? Minyak. Minyak. Oh, minyak Itu kan biru. ada minyak. Oh, Kayak gitu biru gitu ya. Itu warnanya biru. Oh, gitu Jadi gitu. satu hebat juga nih di sini. Apa Belajar karena budaya baru gitu ya. apa karena Persela biru kan? Bahaya juga nih Pak. Terus ke bawah. Soto Medan hijau berarti. Tapi enak. Maksudnya soto Lamongan enak. Terus kita juga belajar kan banyak. Contohnya salah satunya juga di Sleman dan di kota Jogja Mas ya. Iya. Budaya supporternya gimana, koreografi yang mereka buat, Kreativitas lah ya. yel. Nah itu akhirnya mempengaruhi kita untuk buat, yolah kita bikin yang kayak gini, yolah kita buat chain yang menarik, kita buat koreo yang bagus. Nah itu sukanya Mas. Kalau dukanya karena kebanyakan kita ya duitnya nggak terlalu banyak gitu Mas ya. Jadi Iya. kita banyak menggunakan transportasi yang nggak nyaman gitu Mas. Naik bus, naik kereta ekonomi gitu Iya, Mas. iya, Jadi iya. ya pasti badan capek kan. Ketika di stadion akhirnya juga ya udah capek di perjalanan, akhirnya di stadion mungkin capek lagi karena teriak-teriak. Stadion tidur. Enggak Mas. Nggak jadi nonton bola gitu. Kita bola lagi. Itu suka dukanya.
Tapi Oh, gitu. yang paling disorotin yang itu Mas, pengalaman dan banyak Pengalaman pengetahuan berarti. baru jadinya Mas. Oh iya iya iya. Dan juga punya teman-teman baru. Dia banyak juga teman-teman ya. baru juga itu juga kita Iya. syukurin banget tuh Mas. Oke. Ada lagi nggak Mas pengalaman ketika ada apa di jalan ataupun waktu di stadion gitu? Mungkin kalau pengalaman di jalan tuh yang paling berkesan secara pribadi Mas, perjalanan ke Madura ya. Oh iya. Ini mohon maaf nih kalau ada orang Madura yang nonton, bukan ingin menghina ya, cuman Iya, iya, Madura iya. tuh kan panas banget tuh Mas. Nah, itu kan cerita dulu lah ya, cerita Madura dulu tuh lah. panas banget. Ah, Terus kita sampai ke sana dalam kondisi listrik lagi mati sekabupaten, ya. air juga lagi mati sekabupaten. Ah. Itu listrik mati semua. Iya mati semua waktu itu. Mati. Pada saat itulah, Pada pada saat saat itu itu. listrik mati, air mati. Kita ngerasain yang namanya mandi di SPBU. SPBU.